bagian samping dan belakangnya. Merata, disemprot ya, jangan disiram. Jadi gue mau buat rambut ini jadi gaya rambut Korean hairstyle. Kayak gimana ya? Nah, keren gak sih? Keren dong. Simak ya gimana cara gue buatnya, dan let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian bagaimana cara gue buat rambut dengan gaya Korean hairstyle. Ya koma hair sih, kayak biasanya gue buat koma hair. Karena kebetulan model gue kali ini pernah gue buat model koma hair waktu itu. Dan kebetulan dia udah panjang dan pengen datang lagi, ya mau gak mau lah. Atau ya memang gue pengen lah, karena waktu itu videonya rame ya. Kali ini gue pengen buat lagi, kali aja videonya rame lagi, ya gak sih? Oke, kayaknya langsung aja ya gue ceritain gimana cara gue buat koma hair di rambut customer gue kali ini, yang tipikal rambutnya lurus, kaku, dan ngembang. Kalau salah-salah potong, ya otomatis dia jigrak. Pokoknya nggak mau dia kependekan atau ketipisan, karena ya akibatnya akan fatal. Jadi tipikal rambut kayak gini, lo harus kalau nggak pendek ya pendek sekalian, atau ya agak panjang. Jangan dibuat nanggung. Kalau nanggung, ada bagian rambut yang jigrak di beberapa sisi, terutama di bagian belakang dekat user-user. Nah itu paling susah diatur tuh bro. Oke? Jadi di langkah awal tadi, gue udah parting rambut bagian atasnya untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah itu gue sebut parting. Parting adalah membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Dan next, kan udah gue parting nih, tinggal gue pendekin rambut bagian samping dan belakangnya. Kali ini gue lagi pakai guard nomor 2. Sorry, gue pakai guard nomor 4 teman-teman. Bukan nomor 2 ya, nomor 4. Nah kayak gitu. Polanya lo bisa perhatikan kayak gimana polanya, ketinggiannya atau kerendahannya di bagian samping dan belakang. Kenapa gue buat seperti itu atau setinggi itu? Karena kalau gue buat lebih tinggi lagi polanya, ya yang kayak gue bilang tadi, akan ada bagian rambut yang jigrak dan susah ditata. Nah menurut gue disitulah batas ketinggian yang maksimal yang gue tadi pakai guard nomor 4 teman-teman. Dan lanjut, sekarang gue lagi pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang. Ingat ya, di bagian samping dan belakang. Kenapa? Karena gue pengen ada gradasi di bagian samping dan belakangnya. Nah setelah tadi pakai guard nomor 4, gue langsung lompat ke guard nomor 2, tapi dengan tekniknya C-move. Artinya antara guard nomor 2 dan nomor 4 itu nggak ada patahan nantinya, makanya gue pakai teknik C-move. Ada yang tahu nggak nih teknik C-move? C-move adalah pergerakan ngebentuk huruf C teman-teman, atau gerakan huruf C. Ya lo bayangin huruf C, nah gerakannya itu ngikutin kayak huruf C, makanya teknik itu gue sebut C-move. Oke, di bagian samping dan belakangnya. Lanjut, setelah gue pakai guard nomor 2, gue pengen ada gradasi kan di bagian belakangnya. Nah makanya kali ini gue pakai guard nomor 1 teman-teman. Kenapa pakai nomor 1? Ya karena di bawah 2 itu 1. Jadi supaya ada gradasinya, semakin ke bawah semakin pendek ya. Setelah pakai nomor 2 ya nomor 1 tentunya, dengan levering open dan close. Nah setelah pakai nomor 1 nih, gue baru mainin levernya nih, atau tuas yang ada di clipper, open dan close. Kapan dirasa pakai butuh open, ya di open. Kapan dirasa butuh pakai close, ya di close. Nah disitulah dibutuhkan kejelian gua untuk ya memutuskan ini gua pakai levering close, oh berarti ini saatnya, atau sebaliknya, kayak gitu deh. Pokoknya yang tukang cukur pasti paham gimana yang gue maksud. Nah untuk teman-teman yang pengen cari referensi gaya rambut, ya kayak gitu. Kami para tukang cukur mengerjakan potongan rambut Anda. Ya tujuannya adalah gradasi di bagian samping dan belakang
dengan ya guard atau sepatu clipper itu ya. Nah jadi teman-teman yang bukan tukang cukur bisa tahu juga nih. Jadi clipper itu ada guardnya. Guard itu asal dari guardian, tulisannya guardian, artinya pelindung. Attachment, ribet amat bahasa gue. Pokoknya mudah-mudahan kalian paham lah ya dan kalian ngerti. Dan gue pengen ngucapin nih terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai di sini. Buat teman-teman gue yang sudah lama gabung di channel gue atau di video-video gue, terima kasih banyak. Makasih banyak buat dukungan kalian yang sampai di sini. Ya berkat kalian gue bisa sampai di sini. Oke. Dan buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue, nah ini nih, selamat datang. Dan seperti biasa gue tidak perlu mengingatkan untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena untuk mendukung seorang anak bangsa seperti gue untuk berkembang di per-YouTubean duniawi, ya udah ketik aja tombol like dan subscribe. Oke. Nah lanjut ya. Lanjut, gue kali ini lagi buat outline teman-teman. Outline adalah garis terluar. Kenapa harus gue buat outline? Supaya ada garis tegas di sisi rambutnya. Supaya apa? Supaya terkesan lebih tampak tegas dan rapi. Itu sih tujuannya gue buat outline. Dan tadi lagi pakai trimmer ya buatnya ya. Pokoknya ngikutin aja, jangan terlalu keluar atau jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akan ada banyak rambut yang termakan. Nah kalau banyak rambut yang termakan, nanti saat tumbuhnya pasti kurang bagus. Jadi posisi idealnya ya tiap orang sih beda-beda ya. Makanya sesuaikan aja dengan garis natural terluar rambut kalian masing-masing. Oke, next. Nih, gue lagi pakai teknik clipper overcomb yang tadi ya, malah udah kelewat. Iya, tadi gue pakai teknik clipper overcomb untuk memperhalus area transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Pokoknya dihalusin aja supaya nggak patah. Dan lanjut aja, kali ini gue lagi motong rambut bagian atas. Setelah gue lepas tadi hair clipnya, jepitan rambutnya, terus langsung gue basahin supaya apa? Supaya gue lebih gampang guntingnya, motong rambut bagian atasnya. Iya, dipotong. Gue basahin dulu secara merata. Disemprot ya, jangan disiram. Disemprot pakai water spray. Oke, setelah basah ke seluruh bagian, gue belah jadi dua, kiri dan kanan. Terus bagian belakangnya gue tarik sepanjang garis baseline yang mana coba? Yang tadi tuh, yang pakai gue tadi terakhir pakai teknik clipper overcomb. Nah itu tuh kan ada garis dasarnya. Nah, patokannya di situ, di belakangnya ya. Belakangnya disamain dengan baseline. Tapi semakin ke depan semakin panjang. Artinya apa? Rambut bagian depan itu akan lebih panjang dibanding rambut bagian tengahnya atau belakangnya. Nah, yang ini yang lagi gua pegang ini, teman-teman. Oke, kayak gitu. Terus, nah, ini nih. Ini gue lagi buat layering, teman-teman. Jadi harus gue jepit gitu. Nah, per bagian atau per part. Repot banget gue nyebutnya. Kayak gitu, per part. Dan ya udah, supaya ada layernya dan selesai. Gampang banget kan? Pokoknya patokannya gampang. Rambut bagian atasnya patokannya adalah baseline. Dari belakang disamain, semakin ke depan semakin panjang. Udah sih simple. Kenapa simple waktu motong ini? Karena gue udah dapet polanya, teman-teman. Jadi ini kan bekas potongan gue dulu. Artinya pola yang dulu itu masih kelihatan, cuman lebih panjang aja. Ya udah, gue tinggal ngikutin pola yang ada. Nah itulah gampangnya motong rambut yang udah berlangganan. Makanya teman-teman yang pengen nyukur rambut, sebaiknya kalau lo udah dapet barber atau tukang cukur yang cocok, sebaiknya lo tetap loyal dengan barber itu selama barbernya asik sih ya. Bisa aja kan lo potongannya cocok tapi secara karakternya nggak klik, ya sama aja. Memang butuh chemistry mungkin ya, tapi ya pendapat orang beda-beda lah. Oke. Jadi apa sih yang gue bacotin selama ini sampai di sini? Ya teman-teman, jadi gue ceritain bagaimana cara gue motong rambut. Ini loh cara gue, dan
Gue tidak akan bilang bahwa ini adalah cara yang terbaik atau terbenar, karena gue sadar gue sendiri masih belajar. Setidaknya gue ingin men-share, berbagi kepada kalian bagaimana cara gue potong rambut selama ini sehari-hari. Ya inilah pekerjaan gue, kayak gitu. Jadi kalau memang penjelasan gue ini kurang jelas dan tidak jelas, bahkan ya mungkin kurang ya, lo nggak usah repot-repot, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah kalau bisa gue jawab ya gue jawab, kalau nggak bisa jawab ya nanti kita diskusi di situ, kita cari jawabannya bareng-bareng, ya nggak sih? Oke, ya udah selesai, udah gue styling dan nanti gue kasih video before and afternya ya. Nah ini before and after bisa jadi referensi gaya rambut kalian. Kalau lo bingung mau bilang gimana ke barber atau tukang cukur kalian, gue pengen potong kayak gini tapi lo bingung ngomongnya kayak gimana, ya udah lo kasih aja video before and after di akhir video nanti. Oke, gue Dedi pakai IY, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Apalagi ya, mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran, kritik, dan komentar di kolom komentar tentunya. Dan sudah mulai capek gue ngomongnya. Oke, terima kasih dan bye.